Oke, saya punya tugas. Sumpah, aku udah gak sanggup. Udah gak apa-apa. Tinggal be oke. Capek banget tau gak kuliah gini. Kamu kan tahu gimana perjuangan aku udah begadang. Saya diomongin baik-baik. Ya mau ngomongin baik-baik gimana sayang? Penting untuk kalian masing-masing bisa ingat. Life is about, setelah ini belajar lebih giat lagi. Saya tahu di antara kalian pasti merasa bahwa kenapa nilai saya rendah. Buat 5 prinsip dasar dalam komunikasi. Dari apa yang ada, kalian buat. Saya punya tugas. Kalian silahkan bentuk kelompok buat versi kalian masing-masing. Oke, selamat siap. Halo, welcome back Kliser. Selamat datang kembali di Klise Konten yang mengulas spoiler film berkualitas. Dan kali ini saya akan mencoba mengulas film My Lecture, My Husband yang merupakan drama serial yang dibagi menjadi 8 episode yang diproduksi oleh MD Picture dan disutradarai oleh Monty Tiwa, diperankan oleh Reza Rahadian dan Prilly Latukonsina sebagai tokoh sentral utama. Di episode perdana My Lecture, My Husband ini menceritakan seorang mahasiswi yang bernama Inggit yang memiliki konflik batin dan merasa tidak puas dengan hasil nilai kuliah yang diberikan oleh dosen killernya yang bernama Pak Arya. Inggit pun kesal akan hal tersebut dan berusaha terus-menerus untuk mengubah nilai mata kuliah dibantu dukungan teman-teman sekelasnya dan tentu saja support dari kekasihnya yaitu Tristan. Di tengah keadaan hati yang semrawut akibat nilai yang tak kunjung membaik, malah tugas demi tugas baru yang berdatangan numpuk, Ibu Inggit pun di kampung mengabarkan kalau ayah Inggit lagi sakit keras. Ibu kenapa? Bapak, Du! Dan mau gak mau, hal itu membuat Inggit harus meninggalkan ibu kota dan segera beranjak ke Jogja, kampung halamannya. Kenapa, Bu? Dari sinilah awal mula segala kehidupan Inggit berubah. Mari kita ulas kisahnya di episode perdana My Lecture, My Husband. Bapak aku masuk rumah sakit, aku harus gimana ya? Pulang sekarang. Iya. Hati-hati ya, Git. Awal film, kita akan melihat situasi aktivitas kampus dengan segala rutinitas hiruk-pikuk kegiatannya. Kita akan berkenalan dengan salah satu dosen killer yang bernama Pak Arya. Ini orangnya. Dia dikenal sebagai sosok dosen yang tegas dan seringkali membebani mahasiswanya dengan banyak tugas yang menumpuk. Salah satu korbannya adalah Inggit yang menaruh dendam kesumat pribadi terhadap Pak Arya. Di dalam kelas, Pak Arya memberikan materi perkuliahan. Lagi-lagi seperti biasa, tambahan tugas kuliah diberikan kepada semua muridnya. Saya punya tugas. Kalian silahkan bentuk kelompok. Setelah ini belajar lebih giat lagi. Berusaha Tugas versi mulu. kalian masing-masing. Oke, selamat siap. Inggit yang resah akan nilai C yang diberikan oleh dosennya mencoba untuk berbagi curhat kepada teman-teman gengsnya. Dan juga Inggit curhat kepada Tristan di kala itu. Pacarnya pun memberikan dorongan untuk berusaha temui Pak Arya dan bicarakan baik-baik. Kali aja semua bisa didiskusikan. Dengan naluri penuh semangat, akhirnya Inggit mencoba untuk ke ruangan Pak Arya dan berupaya membahas masalah nilai. Namun yang didapatkan oleh Inggit bukannya kesempatan baik, malah zong kejeduk pintu. Tristan sebagai pacar yang baik memberikan semangat kepada Inggit dan mencoba untuk menenangkan hati dengan menghibur Inggit lewat gombalan yang bermakna. Seperti pada umumnya wanita, Inggit pun dikala itu merona dan happy sementara akan hiburan seadanya yang diberikan oleh Tristan. Ya, begitulah wanita, senang akan gombalan. Capek banget tau gak kuliah gini. Capek dengar aku cerita. Emang aku mah insecurean, ambis, perfeksionis. Bawel, betean, sensian, mudian. Tapi aku sayang. Gimana dong? Nanti aku makin bucin. Emangnya kenapa kalau makin bucin? Kan kayak gitu. Bagus dong, jadi aku gak perlu takut kehilangan kamu.
Sekali lagi Inggit mencoba ke ruangan Pak Arya untuk mendiskusikan nilai ujiannya. Dengan deg-degan, Inggit mencoba peruntungan. Bukan namanya dosen killer jika tidak terjadi apa-apa. Saat itu, Inggit malah diberikan deadline waktu sepersekian menit untuk mengeluarkan catatan tugas yang mau didiskusikan. Alih-alih dapat perbaikan nilai, yang ada malah Inggit diminta keluar ruangan karena kehabisan waktu yang diberikan oleh Pak dosen. Benar-benar Bapak saya meresahkan. nggak pilek. Bahaya lo bawa virus ke sini. Kalau saya ketularan gimana? Pilek ya? Enggak, Pak. Pakai masker dong. Saya kasih waktu 30 detik. Mulai dari sekarang. 29. 15. Pak, tunggu. 10. 3, 2, 1. Habis. Silakan keluar. Tapi ini makalah saya dari depan nih, Pak. Saya nggak punya waktu. Inggit pun saking emosinya yang meronta seketika menampar wajah dosennya tersebut dengan tugas makalah yang dia pegang saat itu. Emang enak? Sakit kan? Itu bikin ginian susah. Jangan gila kejadian. Tapi sayangnya kejadian itu hanya terjadi dalam hayalan dan bayangan semu semata. Oportunis, antagonis, dasar dosen saya. Pantesan gak dapet jodoh mulutnya jadi kayak cabe. Keesokan paginya di kampus, Inggit telah berjaga-jaga di depan kelasnya menunggu Pak Arya lewat. Dan di saat Pak Arya nongol, dia pun nyamperin Pak Arya dan tetap berupaya memohon perbaikan nilai kepada dosennya tersebut. Dan akhirnya Pak Arya memberikan kesempatan. Tapi kesempatan untuk membuat tugas makalah baru 100 halaman dan segera dikumpulkan esok harinya. Benar-benar dosen yang menyebalkan. Bikin makalah 100 halaman. Tapi saya tunggu di meja saya besok pagi. Satu kesempatan. Besok pagi nggak mungkin, Pak, kayaknya. Mungkin kalau fokus. Di paruh waktu kuliah, Inggit bekerja di kafe yang letaknya berdampingan dengan kampus mereka. Dan Pak Arya sendiri pun rutin memesan dan berlangganan di sana. Kesempatan ini tidak dilewatkan oleh Inggit di saat Pak Arya mampir untuk memesan kopi seperti hari-hari biasa. Karena kekesalan yang masih menempel di hati, Inggit pun melakukan aksi melampiaskan kegondokannya lewat minuman kopi pesanan Pak Arya dengan cara meludahinya. Apa? Americano. Bentar, Pak. Kamu yakin itu pesanan saya? Saya pesan apa tadi? Caramel latte. Oh, hot caramel latte. Bukan. Inggit. Udah. Oh, udah, Pak. Di esok hari Inggit pun menunggu depan ruangan Pak Arya untuk kembali membawakan tugas makalah yang semalaman telah dibuatnya. Namun ternyata Pak Arya tidak berada di tempat kala itu. Sementara Inggit sudah menghabiskan waktu berjam-jam menunggu depan ruangan. Untungnya dia disamperin oleh dosen yang menyampaikan kalau Pak Arya lagi mengisi acara seminar. Dengan kesal yang berusaha ditahan, Inggit akhirnya menelpon Mas dosen killernya. Dan lagi-lagi Pak Arya. Pak, saya udah dari tadi loh, Pak, di depan ruangan Bapak. Halo. Selamat pagi, Pak Arya. Saya pernah bilang kamu harus ngasih tugas itu langsung ke saya kan? Kau gak berperi ke manusia. Gue sumpahin lo kena asap. Dosen gila. di malam hari di saat Inggit dan teman-temannya lagi berkumpul dan bersantai di kafe sambil curhat soal rentetan usaha dia untuk menemui Pak Arya demi perbaikan nilainya, tiba-tiba ponsel Inggit berdering. Di telepon, Inggit sontak kaget dengan menampakkan ekspresi gemetar dan panik. Ternyata yang menelpon adalah ibunya Inggit yang berada di kampung dan memberi kabar kalau ayahnya Inggit pingsan dan tiba-tiba sakit jantungnya kumat. Bapak kenapa, Bu? Karena kondisi ini, bergegaslah Inggit untuk segera balik ke rumah dan siap-siap berangkat ke Jogja menemui orang tuanya. Singkat cerita, perpisahan dengan Tristan berakhir di terminal di kala itu. Dan inilah babak baru kisah perubahan kehidupan Inggit ke depannya. Di saat itu, seolah adegan menunjukkan bahwa Inggit akan berpisah cukup lama dengan kekasihnya tersebut. Sayang, I'm okay.
itu lama buat aku. Aku juga gak minta kamu mikirin aku kok. Semoga nilai kamu bagus. Amin. Semangat ya ujiannya. Kamu baik-baik di sana. Sampailah Inggit di Jogja dan ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Inggit bertemu dengan ibunya dan juga menemui ayahnya. Inggit menunggu sampai ayahnya siuman, sambil Inggit membayangkan ketika dia masih kecil, begitu dekatnya dia dengan sosok ayahnya. Kamu yakin nggak mau dianterin sama bapak sama ibu ke stasiun? Tak lama akhirnya ayah pun bangun dari tidurnya. Dengan tertatih dan pelan, ayah Inggit pun meminta sesuatu kepada anaknya tersebut, agar kalau bisa secepatnya Inggit memiliki pasangan suami, agar ada yang jaga dan melindunginya di hari depan. Yang terbaik, Iya nanti ya Pak. hari bahagianya kamu. Inggit pun merasa ada sesuatu yang aneh dari permintaan ayahnya. Inggit khawatir jangan sampai ini adalah permintaan terakhir yang ayahnya minta kepadanya. Inggit begitu sedih atas keadaan ini. Karena Inggit begitu dekat dan sangat sayang kepada ayahnya tersebut, Inggit berusaha untuk mengabulkan permintaan ayahnya, yaitu meminta dia agar memperkenalkan dengan pasangan Inggit di saat ini jika memang ada. Namun seandainya nggak ada, maka ayahnya akan memperkenalkan calon pendamping sesuai pilihan ayahnya. Ini adalah permintaan terakhir bapak untuk kamu. Inggit udah punya pacar. Pak, Apa dia sudah siap melamar kamu? Dengan segera Inggit pun menelpon Tristan dan menjelaskan kejadian yang menimpa dirinya atas kondisi dan keadaan ayahnya saat ini yang meminta bertemu dengan pacarnya itu. Dengan sekuat hati Inggit sambil didera air mata memaksa dan memohon kepada Tristan dan meyakinkannya agar bisa segera ke Jogja dan meluangkan waktu bertemu ayahnya dan menegaskan dirinya untuk bersama Inggit di hari depan. ya gimana aku gak mau panik sih? Bapak aku sumpah deh, aku tuh kayak... Tapi kan kamu tahu aku nggak bisa kesana sekarang, bukannya aku nggak mau. Iya aku juga... Namun alangkah disayangkan Tristan dengan keegoan hati dan nalurinya yang mengejar prestasi dan berbagai alasan serta alibi yang menyatakan bahwa belum siap bertemu. Dia pun memalingkan diri menolak dan tidak mengindahkan permintaan Inggit di saat genting seperti ini. Sungguh merupakan hal yang begitu mengecewakan atas kondisi yang menimpa Inggit di saat-saat sekarang. Menikah itu persoalan serius. Please dong, aku butuh support kamu kali ini aja. Yang aku mau tuh kamu kesini ngeliatin aja ke papa aku kalau kita tuh serius gitu. Dengan kecewa yang diredam, Inggit kembali ke kamar dan menemui ayahnya tanpa berkata sepatah kata. Ayahnya bertanya, "Gimana, Ndok? Pacar kamu akan kesini kan?" Inggit pun terdiam membisu. Diam tak bergumam. Gimana, Nduk? Di saat itu pun ayahnya berpesan untuk menemui calon jodoh yang dipersiapkan ayahnya. Keesokannya, singkat cerita Inggit pun melaksanakan titah ayahnya untuk bertemu calon suami pilihan ayah Inggit. Dan tak disangka, sosok Arya, si dosen killer adalah orang yang dimaksudkan ayah dan merupakan calon suami yang dipersiapkan untuk menjadi pendamping Inggit di hari depan. Di momen inilah Pak Arya menjelaskan mengapa dia mau dan bersedia melakukan perjodohan dengan Inggit. Kalau kamu punya alasan untuk menolak perjodohan ini, saya juga punya alasan. Mengganggu rasa. Nikah dan kawinnya Inggita Sari binti Wahyu Pramono dengan mas kawin rangkat alat sholat dibayar tunai. Awalnya hilang, dulu tak ada yang salah. Singkat cerita, Inggit dan Arya pun akhirnya menikah. Dengan banyak syarat yang diberikan oleh Inggit, yang kesemuanya hanya bertujuan untuk
menyenangkan hati bapaknya. Sampai ketemu di episode kedua. Saya Andri pamit undur diri. Hasta la vista.